Halo Bapak, Ibu, dan sahabat lansia yang saya hormati. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa sepi, meskipun rumah tidak benar-benar kosong? Atau pernah merasa seperti dunia berjalan terlalu cepat, sementara kita mulai merasa tertinggal? Kesepian itu bukan hanya karena kita tinggal sendiri, tapi kadang datang karena orang-orang yang biasanya dekat, kini sibuk dengan dunianya. Dan di usia senja, rasa sepi bisa terasa lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal, Bapak dan Ibu tidak sendiri. Hari ini, kita akan bicara dari hati ke hati, tentang bagaimana menghadapi kesepian, tentang cara-cara sederhana yang bisa menghangatkan hari-hari kita, dan tentang harapan, bahwa ketenangan dan kebahagiaan tetap bisa kita temukan, meski usia terus bertambah. Jangan khawatir, kita akan membahas ini dengan pelan-pelan, dengan contoh-contoh nyata, dan dengan semangat yang lembut, agar video ini bisa jadi teman bicara di waktu senggang. Atau mungkin jadi pengingat kecil, bahwa hidup di masa tua, tetap layak untuk dinikmati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bapak dan Ibu, kesepian bukan sekadar duduk sendiri di bangku teras, atau tidur di kamar tanpa teman bicara. Kesepian itu terasa di dalam hati, saat kita merindukan perhatian, kehangatan, atau bahkan sekadar suara yang menyapa. Banyak orang mengira, orang tua itu biasa sendiri, sudah terbiasa. Padahal tidak selalu begitu. Justru di usia lanjut, perasaan ingin dekat dengan orang lain bisa semakin kuat. Kita ingin dikenang, didengarkan, dan dihargai. Secara sederhana, kesepian bisa dibagi jadi dua. Kesepian emosional, ketika kita merasa tidak ada orang yang benar-benar memahami atau peduli. Kesepian sosial, ketika kita tidak punya cukup interaksi dengan orang lain, seperti sahabat, keluarga, atau tetangga. Kesepian bukan hanya membuat hati terasa kosong, tapi juga bisa berpengaruh pada kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rasa sepi berkepanjangan bisa meningkatkan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, bahkan mempercepat penurunan daya ingat. Bayangkan tubuh seperti tanaman, Bapak Ibu. Kalau kurang air, dia layu. Kalau kurang sinar matahari, dia tak berbunga. Nah, manusia juga begitu. Kita butuh sentuhan, perhatian, dan hubungan yang bermakna untuk tetap berbunga meski di usia senja. Dan kabar baiknya, rasa sepi bukan tak bisa diatasi. Asalkan kita mau mengenali perasaan ini, pelan-pelan, kita bisa membuka pintu menuju hidup yang lebih tenang dan penuh arti. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar mengenali tanda-tanda kesepian yang sering tidak disadari, supaya kita, atau orang tua kita, bisa lebih peka terhadap kondisi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesepian itu tidak selalu terlihat. Kadang orang di sekitar kita tampak baik-baik saja, tetap tersenyum, tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Padahal, di dalam hati mereka, ada rasa sepi yang perlahan mengikis semangat. Itulah mengapa penting sekali bagi kita untuk mengenali tanda-tanda kesepian, baik pada diri sendiri, maupun pada orang tua, pasangan, atau teman kita yang sudah lanjut usia. Berikut ini beberapa tanda umum kesepian yang seringkali tidak disadari. 1. Kehilangan semangat untuk berbicara atau bersosialisasi. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa malas mengangkat telepon, enggan membuka pintu, atau hanya menjawab seperlunya saat diajak bicara? Itu bisa jadi bukan sekadar lelah, tapi salah satu tanda bahwa semangat untuk berhubungan dengan orang lain mulai menurun. Orang yang kesepian sering memilih diam, bukan karena tak bisa bicara, tapi karena merasa tidak ada gunanya bicara. 2. Perubahan pola makan. Coba perhatikan, apakah nafsu makan berkurang akhir-akhir ini? Atau sebaliknya, justru jadi makan terus, meski tidak lapar? Kesepian seringkali memengaruhi pola makan. Beberapa lansia merasa malas makan karena tidak ada teman makan. Makanan jadi tidak terasa enak karena dimakan sendirian. Sebagian lainnya, justru makan berlebihan sebagai pelarian dari perasaan hampa di dalam hati. 3. Gangguan tidur. Kesepian juga bisa membuat kita sulit tidur nyenyak. Tidur jadi gelisah, sering terbangun di malam hari, atau merasa capek meskipun sudah tidur cukup. Ada juga yang merasa lebih betah terjaga hingga larut malam, karena merasa malam itu terlalu sunyi. Padahal,
Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. 4. Menarik diri dari kegiatan yang dulu disukai. Bapak dan ibu dulu suka berkebun? Atau aktif di pengajian, senam, atau arisan tetangga? Tapi sekarang, malas keluar rumah, atau sering menolak ajakan teman? Hati-hati, ini bisa jadi tanda bahwa rasa sepi mulai menguasai. Orang yang merasa kesepian sering kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya memberi kebahagiaan. Seolah-olah, semuanya terasa hampa. 5. Munculnya keluhan kesehatan yang tidak jelas. Kesepian juga bisa muncul dalam bentuk fisik. Badan sering pegal, kepala sering sakit, atau merasa tidak enak badan terus-menerus. Padahal, secara medis tidak ditemukan masalah yang serius. Ini yang disebut sebagai psikosomatis, ketika pikiran yang tertekan ikut memengaruhi kondisi fisik. Jadi, jika bapak atau ibu sering merasa tidak nyaman di tubuh, tapi dokter bilang semuanya normal, mungkin sudah waktunya kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sedang merasa kesepian? 6. Sering menangis diam-diam. Salah satu tanda paling sunyi dari kesepian adalah air mata yang jatuh tanpa sebab yang jelas. Menangis saat sedang sendiri, teringat masa lalu, atau merasa seperti tidak dibutuhkan lagi. Ini bukan hal yang memalukan. Ini tanda bahwa hati sedang butuh perhatian. 7. Pikiran negatif yang datang terus-menerus. Kesepian bisa membuat seseorang mulai berpikir, saya ini merepotkan. Atau mungkin lebih baik saya tidak ada. Pikiran-pikiran seperti ini bisa muncul perlahan, dan jika tidak ditangani, bisa membuat kita makin terpuruk. Ilustrasi kisah, Pak Rahmat. Mari saya ceritakan kisah sederhana. Pak Rahmat, usia 72 tahun, dulunya aktif sekali. Ikut ronda, main catur di pos kamling, suka bercanda dengan cucunya. Tapi sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, ia mulai berubah. Ia jarang keluar rumah. Radio yang dulu disetel keras-keras, kini sunyi. Anaknya yang tinggal jauh sesekali menelepon, tapi itu pun hanya sebentar. Pak Rahmat mulai sering batuk-batuk, padahal hasil pemeriksaan sehat. Sampai akhirnya, tetangganya melihat Pak Rahmat duduk termenung berjam-jam di kursi depan rumah, matanya sembab, dan wajahnya kehilangan semangat. Apa yang dialami Pak Rahmat adalah potret nyata kesepian yang sering tidak kita sadari. Bapak dan Ibu. Kesepian tidak selalu datang tiba-tiba. Kadang ia datang perlahan, diam-diam, tanpa kita sadari, dan tiba-tiba hidup terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi jangan khawatir. Setelah ini, kita akan bahas 5 cara praktis dan penuh kasih untuk melawan kesepian di usia senja. Langkah-langkah yang bisa dilakukan sendiri, bersama keluarga, atau dengan lingkungan sekitar. Karena setiap hati berhak untuk kembali hangat. Bapak dan Ibu. Setelah kita mengenali tanda-tanda kesepian, sekarang saatnya kita belajar melangkah. Langkah kecil, tapi bermakna. Karena kesepian bukan akhir dari cerita, tapi bisa jadi awal dari hubungan yang lebih hangat, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan kehidupan. Berikut ini 5 cara sederhana namun sangat efektif untuk membantu bapak dan ibu keluar dari rasa sepi. 1. Bangun koneksi sosial kecil tapi bermakna, 3 menit. Bapak dan ibu tidak perlu punya banyak teman. Yang penting adalah punya 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa diajak bicara dari hati ke hati. Bisa anak, cucu, tetangga, atau bahkan teman lama yang belum pernah ditelepon lagi. Tips praktis. Luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk menyapa lewat telepon atau pesan suara. Jika sulit memulai obrolan, cukup tanyakan kabar atau cerita masa lalu yang menyenangkan. Gunakan buku catatan harian untuk menuliskan siapa saja yang ingin dihubungi minggu ini. Pesan penting. 1. Percakapan singkat bisa menghangatkan hati seharian. 2. Terlibat dalam aktivitas komunitas atau relawan, 3 menit. Banyak lansia merasa sepi karena merasa tidak lagi dibutuhkan. Padahal, usia tidak mengurangi kemampuan kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Tips praktis. Cari kegiatan di posyandu lansia, pengajian, gereja, balai RW, atau kelompok senam pagi. Kalau tidak bisa keluar rumah, bisa ikut kegiatan menulis puisi, menyulam, atau membuat kerajinan tangan yang bisa dibagikan. Beberapa puskesmas punya program lansia sehat yang bisa diikuti secara berkala. Pesan penting.
Rasa dibutuhkan adalah obat paling ampuh untuk kesepian. 3. Rutin berinteraksi dengan alam atau hewan peliharaan, 3 menit. Kadang, kita tidak perlu bicara untuk merasa terhubung. Hubungan dengan alam atau hewan kecil pun bisa memberikan rasa nyaman dan kebersamaan. Tips praktis. Sediakan waktu 15-30 menit sehari untuk menyiram tanaman, merawat bunga, atau sekadar duduk di halaman. Jika memungkinkan, pelihara ikan kecil, burung, atau kucing, makhluk hidup yang bisa memberi rasa damai dan teman di rumah. Dengarkan suara alam, angin, gemericik air, atau burung di pagi hari. Ini bisa menenangkan pikiran dan memberi rasa hadir. Pesan penting. Alam bisa jadi teman yang setia, selama kita mau membuka hati padanya. 4. Menjaga rutinitas dan tujuan harian kecil, 3 menit. Kesepian sering datang karena hari-hari terasa kosong dan tidak berarti. Padahal, kegiatan sederhana pun bisa memberi arah dan semangat hidup. Tips praktis. Buat jadwal harian. Bangun jam berapa, sarapan, olahraga ringan, waktu ibadah, waktu santai. Beri diri sendiri tugas kecil setiap hari, misalnya menyapu halaman, menulis catatan harian, atau menyiapkan camilan favorit. Tandai pencapaian harian dengan memberi centang atau senyum di kalender. Pesan penting. Hari-hari yang terisi baik akan menjauhkan hati dari rasa hampa. 5. Gunakan teknologi untuk tetap terhubung dengan keluarga, 4 menit. Di zaman sekarang, teknologi bisa jadi jembatan yang menyatukan jarak. Asal digunakan dengan tepat, HP dan video call bisa menghangatkan hubungan keluarga. Tips praktis. Minta bantuan anak atau cucu untuk mengajarkan video call, WhatsApp, atau kirim gambar lewat ponsel. Simpan foto-foto orang tercinta di galeri HP sebagai penghibur di saat sepi. Ikut grup keluarga yang aktif, bisa jadi hiburan harian sekaligus pengingat bahwa kita tidak sendiri. Teknologi tidak mengenal usia, yang penting ada niat untuk belajar dan tetap terhubung. Bapak dan Ibu. Kesepian itu nyata, tapi bukan akhir dari segalanya. 5 cara tadi bisa mulai diterapkan, sedikit demi sedikit. Tidak perlu semua sekaligus. Cukup satu dulu. Satu langkah kecil menuju hati yang lebih hangat. Karena di masa tua ini, kita bukan hanya layak hidup lebih lama, tapi juga lebih bahagia. Bapak dan Ibu. Menghadapi kesepian di usia senja bukan hanya tugas orang yang mengalami, tapi juga tanggung jawab keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Seringkali, lansia merasa sepi bukan karena tidak ada orang, tapi karena merasa dilupakan, tidak diajak bicara, atau dianggap sudah tidak mengerti apa-apa. Padahal, satu kata hangat, satu sapaan kecil, bisa membuat seorang lansia merasa kembali dihargai dan berarti. Peran keluarga, peluk yang tak terlihat. Untuk anak, cucu, menantu. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Hingga lupa bahwa orang tua di rumah menunggu satu hal. Perhatian. Bentuk perhatian sederhana tapi bermakna. Luangkan 10 menit sehari untuk mengobrol, tanpa gangguan HP atau TV. Ajak orang tua ikut dalam keputusan kecil, ibu enaknya masak apa ya hari ini? Atau, bapak lebih suka duduk di depan atau di belakang waktu jalan-jalan. Sering-sering bilang, terima kasih, aku sayang bapak ibu, atau sekadar, apa kabar hari ini? Kisah nyata. Cucu Bu Nuraini yang baru usia 10 tahun, setiap malam membacakan cerita untuk neneknya. Supaya nenek gak tidur sendirian. Katanya, sederhana, tapi membuat Bu Nuraini merasa hidupnya masih dipenuhi cinta. Peran masyarakat, lingkungan yang ramah lansia. Selain keluarga, masyarakat juga bisa berperan besar. RT, RW, posyandu lansia, tempat ibadah, atau kelompok arisan bisa menciptakan ruang aman dan nyaman bagi lansia untuk bersosialisasi. Contoh kegiatan ramah lansia. Kelas senam pagi khusus lansia. Program kunjungan ke rumah lansia yang tinggal sendiri. Kelompok diskusi atau majelis yang memberi ruang bercerita. Jika kita semua saling peduli, tidak akan ada lagi lansia yang duduk diam di teras sambil memandang kosong ke jalan. Bapak, Ibu, kesepian bukan takdir, dan usia bukan penghalang untuk kembali merasakan hangatnya hubungan. Dengan dukungan keluarga dan masyarakat, kita bisa menciptakan masa tua yang tenang, penuh cinta,
dan bermakna. Karena yang paling dibutuhkan oleh orang lanjut usia, bukan hadiah mahal, tapi waktu, perhatian, dan sentuhan kasih yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan ada juga yang hanya bisa kita terima dengan lapang dada. Di usia senja, ketika tubuh sudah mulai melemah, anak-anak sibuk, dan teman satu persatu mulai berpulang. Yang tersisa kadang hanyalah diri sendiri, dan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi jangan salah. Justru di sanalah letak ketenangan sejati itu berada. 1. Menguatkan hubungan dengan Tuhan. Apapun keyakinan kita, beribadah bukan hanya soal ritual, tapi juga soal menenangkan hati, meminta petunjuk, dan merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Tips sederhana. Jadwalkan waktu khusus untuk beribadah atau berdoa dengan khusyuk, meski hanya beberapa menit. Baca kitab suci, zikir, atau renungan harian untuk memberi nutrisi pada batin. Dengarkan lantunan ayat, lagu rohani, atau ceramah yang menenangkan hati saat sedang merasa hampa. 2. Melatih rasa syukur setiap hari. Kesepian sering datang dari rasa kekurangan. Kurang perhatian, kurang teman, kurang aktivitas. Tapi jika kita mulai membiasakan diri melihat apa yang masih kita miliki, maka hati pun akan terasa lebih ringan. Tips latihan rasa syukur. Setiap pagi atau malam, ucapkan 3 hal kecil yang bisa disyukuri hari itu. Udara pagi yang sejuk, makanan yang enak, senyuman cucu. Tulis di buku harian atau cukup ucapkan dalam hati. Jadikan syukur sebagai kebiasaan, bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat lelah dan sedih. Kisah sederhana. Bu Ida, 72 tahun, punya kebiasaan berkata, "Alhamdulillah, saya masih bisa jalan ke dapur sendiri hari ini." Ia bilang, dengan begitu, ia merasa lebih kuat meski hidup sendirian. 3. Berdamai dengan masa lalu dan masa depan. Banyak lansia merasa kesepian karena memikirkan penyesalan di masa lalu, atau khawatir akan masa depan. Padahal, masa lalu sudah lewat, dan masa depan ada di tangan Yang Maha Kuasa. Yang bisa kita lakukan adalah hadir penuh di hari ini. Tarik napas pelan. Rasakan detak jantung. Sadari bahwa Bapak dan Ibu masih hidup, masih bernilai, masih bisa menjadi cahaya untuk sekitar. Bapak dan Ibu, ketenangan bukan dicari di luar, tapi dibangun pelan-pelan di dalam hati. Dengan keyakinan, doa, dan rasa syukur yang tak pernah padam. Semoga langkah-langkah kecil ini bisa menjadi pelita yang menerangi usia senja kita. Dengan damai dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah berjalan cukup jauh dalam video ini. Mulai dari memahami apa itu kesepian, bagaimana mengenalinya, sampai ke berbagai cara untuk mengatasinya, baik dari luar maupun dari dalam diri. Kini, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Usia senja sering dianggap sebagai masa akhir. Tapi sesungguhnya, ini adalah masa panen. Masa di mana kita menuai hasil dari perjalanan panjang kehidupan. Masa untuk memetik hikmah dan membagikan cahaya kepada generasi di bawah kita. Hidup tak pernah terlambat untuk bahagia. Tidak ada kata terlambat untuk tersenyum, untuk mulai bersyukur, atau untuk menjalin kembali hubungan yang renggang. Jika hari-hari terasa sepi, ingatlah bahwa rasa sepi itu datang dan pergi. Tapi jiwa Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap kuat, dan tetap bisa memberi kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak sendiri. Bapak dan Ibu tidak sendiri. Banyak lansia lain yang merasakan hal serupa. Dan di balik layar ini, kami hadir untuk menemani. Karena itu, jangan ragu untuk mulai membuka diri. Bercerita, tersenyum pada tetangga, menelpon anak yang sudah lama tidak dihubungi. Atau sekadar menatap langit pagi sambil berkata dalam hati, "Hari ini saya masih diberi kesempatan. Terima kasih." Sebelum video ini ditutup, boleh kami mengajak Bapak dan Ibu untuk meninggalkan komentar di bawah? Ceritakan bagaimana Bapak dan Ibu mengisi hari-hari di masa tua. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk penonton lainnya. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif dan penuh kasih seperti ini. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini.
khususnya untuk Bu Rosni di Makassar, Pak Dharma di Purwokerto, dan Bu Aminah dari Surabaya, yang selalu menyapa hangat di kolom komentar. Usia boleh senja, tapi hati kita tetap bisa terang, tetap bisa bahagia, dan tetap bisa mencintai hidup ini sepenuhnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.